Meskipun saya punya banyak kawan orang asing juga, orang Jepang, orang Amerika, orang itu memang banyak yang tidak setuju dengan hukuman mati di Indonesia dengan alasannya human right, asasi manusia dan sebagainya kan. Iya, iya. Tapi kan ini masalah hukum Indonesia yang harus diterapkan. Jangan Iya. Cabut aja dulu itu hukumnya kalau memang tidak setuju dengan itu gitu loh. Iya, betul, betul. Makanya saya juga menjelaskan pada kawan saya itu ya inilah Indonesia dengan hukumnya yang seperti itu. Dan sekarang presiden yang sekarang memang harus tegas menerapkan hukum yang memang sudah jadi acuan di Indonesia. Jangan seperti presiden yang lalu ya. Oh, legalite ya. Dipulangkan segala macam. Jokowi jangan ikut legalite sekarang ini. Dundur-dundur sampai lama itu lama-lama kan legalite juga kita itu. kan belum bisa menilai Jokowi Iya. secara total. Iya. Kita tunggu 1 tahun lah, apakah Iya. berat-berat tidak naik, Iya. apakah gula juga tidak naik, Iya. berambang aja naik kok. Loh, rupiah aja udah tembus 13.000 lebih loh Bang. Nah, hebat kan? Oh iya. Harganya udah murah. Gitu. Tapi menurut Bank Indonesia, menurut Agus Martowardoyo, wah itu masih wajar itu. Inilah sangat disedihkan sekali. Jadi harapan Mas Argo untuk masa yang akan datang apa? Ya memang harapan saya kalau menurut saya ya memang kita harus jelas memberantas narkoba itu jelas Pak. Artinya itu kan mengurangi faktor negatif yang dialami oleh rakyat kita. Dan itu pengkonsumsinya itu tidak hanya anak muda loh itu. Kebanyakan anak muda mengakibatkan. Tapi orang tua juga banyak itu. Sehingga kebanyakan anak muda juga ya. Iya. Kenapa? Begal-begal sekarang kan banyak itu. Oh iya. Itu gara-gara mereka itu ingin membeli narkotik, nggak ada uang. Sebetulnya secara sosial, begal itu kan mengkritik juga begal yang lebih besar, Bang. Oh. Politisi-politisi kita itu juga tidak kalah begalnya loh itu. Kalau tidak hati-hati. Itu kan istilahnya simbol. Jadi kembali ke masalah bagaimana kita itu memberantas korupsi, narkotika. Ya. Kita betul-betul memulai dari sekarang. Iya, mulai dari sekarang. Iya, kalau nggak itu korupsi akan lebih banyak lagi. Betul. Begal-begal seperti kata kamu tadi, terlalu banyak untuk nyindir para koruptor itu ya dong. Iya. Artinya begal itu kan juga simbol. Secara sosial kan itu simbol potret dari diri kita sendiri. Apakah betul politisi kita itu juga tidak kalah begalnya dengan begal yang di pinggir jalan itu? Itu menarik sekali itu kalimat itu. Gimana maksudnya? Nah, makanya kan harus kita introspeksi diri. Selama ini caranya mengurangi begal-begal yang secara ansih memang begal sama begal yang artinya simbolis itu betul-betul kita itu berkaca dengan penegakan hukum sekarang ini biar kita bisa lebih baik lagi. Betul. Jadi kalau kita lihat persoalan yang namanya DKI itu, ya. 12,3 triliun ya. Iya. Itu luar biasa. Iya. Sekolah kita miskin sebenarnya. Itu kan tidak hanya begal menurut saya itu mbahnya begal itu kalau yang triliunan kayak gitu. Jangan sampai pas negara merdeka juga ngambil uang rakyat. Iya. Inilah kemerdekaan itu juga ocak-acak oleh para politisi. Iya. Jangan hendaknya sesudah kita merdeka, sudah mau menikmati kemerdekaan, lantas berpesta pora dari uang rakyat. Betul. Dari keringat rakyat, Iya, ya kan? iya. Ini sangat berbahaya sekali, dan rakyat selalu dijadikan objek menderita terus. Suruh bayar pajak, suruh terus dia suruh manut secara hukum terus. Iya. Sementara yang di atas seenaknya sendiri hukumnya gitu. dimain-mainkan. Hukumnya dimain-mainkan. Kita ini negara hukum, Bung. Kalau rakyat sudah mulai mau mengambil kemarahan, kita ini negara hukum, tapi negara hukumnya dia sendiri tidak menyelesaikan hukum. Makanya kan sekarang ini yang penting kan dalam praktek. Artinya kita udah nggak perlu pelajaran ya macam-macam, udah terlalu banyak pelajaran tuh. Kan sekarang itu kan sering orang bilang, ini untuk pelajaran kita. KPK yang dikriminalisasi seperti itu jadi pelajaran, kita tuh udah nggak butuh pelajaran. Lupa, pelajaran lupa. Payah, memang payah sekali. Makanya itu kita sebagai orang Indonesia berhak kita mempertahankan nama Indonesia sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian peraturan Indonesia, adat istiadat Indonesia harus betul-betul kita pertahankan. Dan satu aja Bang, kita itu gimana caranya keluar dari negara terkorup di dunia.
Udah itu aja. Iya, sekarang urutan ke 123 Pak ya? Iya, tapi kan masih korup toh itu Iya, kita itu. urutan ke 123 Iya, dari peringkatnya masih sangat fatal sekali gitu loh. Dari 100 dulu 189. Iya. Turun sekarang. Iya. Tapi dibandingkan Malaysia sama ini masih kalah kita. Oh, ya makanya Jauh. itu. Iya. Iya dong. Padahal dulu kita terkenal orang timur, terkenal kita sopan santun, terkenal jujur, ramah, segala itu. Bahkan Australia kemarin juga menyindir kayak gitu juga kan. Iya, betul. Bahwa kita terkenal bangsa yang seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kita terkorup misalnya, berarti kan tuh sudah 360 derajat lebih kan itu anunya. Luar biasa. Iya. Ya, oke lah Mas Argo. Iya. Ngobrol kita tanpa kopi hari ini. Iya. Kita akan jumpa lagi. Iya. 1 bulan yang akan datang. Iya. Ternyata kita mendapat bagian tuh untuk kedai kopi sebulan sekali, Iya. untuk keliling Jogja 6 kali sehari, sebulan. Sementara untuk Lada Minang 1 bulan 2 kali. Itu pun kalau bisa. Iya. Ya toh? Kalau itu ya 2 kali juga Iya. kedai kopinya. Itulah Mas, para pemirsa, kedai kopi kita akhiri. Kita jumpa lagi nanti bulan yang akan datang, karena masalahnya sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana kedai kopi hadir dalam merespon kehendak masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.